Baik, pada hari ini dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami dengan judul susunan direktori di Linux untuk mata kuliah sistem operasi. Sebelum kami lanjut ke materinya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Afrizal Yogi Pratama, lalu ada Alvin Rehyansa Makarim, yang ketiga ada Muhammad Adil Hidayat, dan ada Mukito Afif, dan serta saya sendiri Marcelinus Herisadiatma. Lalu untuk materi susunan direktori di Linux, penjelasan singkat, di Linux dan Unix, segala sesuatu adalah file. Direktori adalah file, file juga file, dan device-device juga merupakan file. Device yang seringkali dirujuk sebagai inode, tetap saja mereka dianggap sebagai file. Sistem file di Linux dan Unix diorganisasikan secara hierarki seperti struktur pohon. Contoh, pada Windows, untuk menunjukkan lokasi sebuah file, kita menuliskan seperti ini. d.2/folder/ tempat/ menyimpan/ file .txt. Di lingkungan Linux, untuk menunjukkan sebuah lokasi file berupa seperti berikut: /folder/ tempat/ menyimpan/ file .txt. Dari kedua perbedaan di atas, kita dapat mudah melihat perbedaan penggunaan slash di Linux versus backslashes di Windows. Dan juga tidak ada nama drive C, drive D, drive E, dan lain-lain. Lalu macam-macam struktur direktori pada Linux yang akan kami bahas, yaitu ada /boot, /system, /sbin, /bin, /lib, /dev, /etc, /home, /media, /mnt, /opt, /usr, /root, /var, /proc, /temp, /loss plus found. Lalu untuk penjelasan pertama akan saya mulai dari /boot dan /system. Lalu untuk penjelasan selanjutnya yaitu tentang /. Sebenarnya untuk tulisannya itu bacaannya bukan / tapi adalah root, yang bisa dijelaskan bahwa root ini struktur direktori di Linux secara umum diawali dengan root file system yang dengan gambar / garis miring, dan tentu juga merupakan root atau akar dari seluruh direktori global partisi di mana diletakkan garis miring root system akan jadi direktori sistem atau partisi pokok. Jadi garis miring ini akan menjadi hal penting. Lalu saya akan membahas root boot, garis miring boot, yang dimana isinya ini direktori boot itu tersimpan file-file bootloader, diantaranya group atau lilo, kernel, init, dan system map juga terletak di dalam /boot. Jika sistem yang digunakan menggunakan partisi LVM atau partisi dalam jaringan, maka ada baiknya dibuatkan partisi kecil tersendiri untuk meletakkan /boot di harddisk dengan file sistem konvensional. /boot ini umumnya sangat jarang sekali berubah isinya, kecuali memang kita sering bermain-main dengan kernel. Lalu selanjutnya saya akan membahas yang ini, sistem, mana ini isinya tuh berisi informasi yang berkaitan dengan kernel, device, dan firmware. Untuk memudahkan mengingat, direktori ini dianggap ini pendekan dari sistem, jadi ini kependekan dari sistem. Lalu untuk selanjutnya saya berikan pada Adil. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan file directory selanjutnya, yaitu sbin atau kepanjangannya yaitu super binary. Nah, ini dia file sbin. Jadi file-file yang ada di dalam directory sbin atau super binary ini itu berisikan file-file biner yang fungsinya itu untuk sistem dan untuk mengendalikan sistem. Nah, file-file biner yang ada di dalam directory ini itu tidak bisa sembarang dioperasikan atau dikotak-atik ya, karena kalau nggak tepat itu bakal berpotensi merusak. Selanjutnya yaitu directory bin. Nah, kalau directory bin ini berisi file-file binary atau aplikasi yang lebih umum dan dapat digunakan oleh semua user. Bin ini kependekan dari binary, sedangkan sbin tadi itu super binary. Selanjutnya yaitu file directory lib atau library. Ini file directory lib. Nah, di library ini berisikan file-file library atau pustaka dari semua aplikasi biner yang tersimpan dalam direktori
sbin dan bin tadi. Nah, di directory ini juga itu tersimpan berbagai macam library yang digunakan untuk aplikasi lain. Selanjutnya, yang terakhir yaitu file directory dev. Ini file directory-nya. Nah, untuk file directory dev ini itu kependekan dari device, dan isi dari directory dev ini sebenarnya bukan benar-benar berisi file, tapi berkaitan dengan perangkat-perangkat yang terdapat pada sistem. Jadi misalkan untuk informasi port serial, port printer itu dapat diperlakukan seperti membaca file. Jadi begitu untuk fungsi library dev. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya ada saya Mukito Afif. Saya di sini menjelaskan directory etc, kemudian directory home, kemudian directory media, dan directory mnt atau mon. Langsung saja kita buka directory etc. Directory etc ini artinya editable text config. Yang dimaksud directory ini itu dia berisikan file-file konfigurasi yang dapat di custom oleh pengguna Linux dengan sebuah text editor. Nah, biasanya itu yang dapat dimodifikasi atau dikonfig ulang oleh si user itu yang berbasis teks. Ada banyak. Nah, biasanya dia ditandai dengan berjenis filenya .conf. Kemudian kita ke folder selanjutnya atau directory selanjutnya, yaitu directory home. Directory home ini berisi directory nama masing-masing si user. Nah, fungsinya itu dia di dalam directory home terdapat sebuah directory lagi, beberapa directory lagi untuk menyimpan data-data si user. Nah, contohnya di sini ada directory dokumen, download, musik, pictures, public, kemudian snap, templates, ataupun video. Nah, jika si user misalnya mendownload sebuah file dari internet, maka dia akan masuk ke directory download. Nah, jika si user menyimpan sebuah dokumennya di directory dokumen, maka dia akan tersimpan di folder dokumen. Mungkin begitu aja untuk directory home. Kemudian ada directory media. Nah, directory media ini dia berisi subdirectory yang berjenis perangkatnya removable. Misalnya, ketika kita memasukkan sebuah perangkat memory card, floppy ini disk card ataupun DVD, maka directory media ini akan membuat folder baru sesuai dengan yang kita inputkan, perangkat yang kita inputkan. Misalnya kita inputkan sebuah DVD, maka dia akan membuat folder untuk DVD tersebut di dalam directory media. Jadi kita langsung bisa dapat mengakses folder DVD tersebut di dalam directory media ini. Nah, kemudian selanjutnya yang ada directory mnt atau directory mon. Directory mon ini dia kosong seperti ini karena ini untuk nge-mount file system yang sifatnya sementara. Karena dia udah menggunakan berbasis kernel versi 2.6 sekian yang sudah menggunakan directory media, maka biasanya directory mon ini dia selalu kosong seperti ini saat dibuka. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari directory OPT. Nah, jadi OPT ini bisa disebut juga sebagai directory opsional. Nah, jadi fungsinya itu adalah kita bisa menempatkan software yang kita install secara terpisah di dalam directory ini. Nah, jadi misal kita menginstal software tapi tidak melalui paket manager, nah kita bisa tempatkan software itu di dalam directory OPT ini. Nah, untuk software yang kita install melalui paket manager, seperti misalnya kita install sudo apt install php,
Nah, saat kita install dari paket manager seperti ini, dia itu akan masuk ke dalam directory user. Nah, di sini ada banyak sub directory yang ada di dalamnya. Nah, yang pertama di sini ada directory bin. Nah, directory bin ini itu berisi dari file binary yang ada dari aplikasi yang kita install. Nah, jadi ini itu adalah executable dari software yang kita punya. Nah, selanjutnya di sini ada games yang berisi games. Lalu selanjutnya ada include, dan include ini adalah berisi header-header yang ada yang kita gunakan pada aplikasi. Nah, selanjutnya di sini ada library 32, library 64, library exec. Nah, ini tuh berisi library dari aplikasi yang kita punya dan dibutuhkan oleh sistem. Itu. Nah, selanjutnya di sini ada lokal. Lokal ini berisi seperti directory yang ada pada user ya. Jadi subdirektorinya sama. Nah, jadi fungsinya ini adalah untuk menginstal program yang hanya diperuntukkan untuk komputer lokal saja. Nah, misalkan folder directory user ini kita taruh di jaringan dan digunakan oleh komputer secara bersamaan gitu ya. Nah, saat kita install program di dalam lokal ini, maka komputer yang di dalam jaringan menggunakan directory user ini tidak akan berpengaruh, karena yang diinstal di lokal ini hanya akan berpengaruh pada komputer yang kita pakai saja, seperti itu. Oke, selanjutnya sbin. Sbin ini sama seperti subdirektori yang bin tadi, yaitu berisi executable dari aplikasi atau program yang kita punya. Nah, hanya saja bedanya sbin ini hanya bisa diakses atau dijalankan oleh super user atau root gitu. Oke, selanjutnya ada share. Di sini share berisi file-file yang bisa diakses secara bersama oleh semua user. Contohnya seperti font, wallpaper, dan lain-lain gitu. Selanjutnya di sini ada src atau source. Nah, di sini adalah berisi kernel dari Linux. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari folder atau directory root. Nah, directory root ini sama seperti yang ada pada home. Jadi dia itu berisi file-file yang hanya bisa diakses oleh super user atau root. Nah, jadi untuk mengakses directory ini kita tuh memerlukan akses root. Jadi kita harus mendapatkan akses root, baru kita bisa mengakses directory ini, seperti itu. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai directory var. Directory var sendiri ini adalah directory yang isinya sangat dinamis, artinya isinya sangat dapat berubah dengan cepat, baik itu dipindahkan, dihapus, atau bertambah volumenya. Maka dari itu, orang-orang biasanya menyimpan directory var ini dalam kompartemen terpisah. Selain itu, menyimpannya pada kompartemen terpisah juga membantu untuk mencegah fragmentasi internal atau mempercepat pencarian file dalam directory var. Nah, di dalam directory var sendiri terdapat berbagai macam directory lainnya. Seperti contohnya, ini adalah varlog. Varlog sendiri adalah directory yang menyimpan berbagai macam log atau catatan yang berkaitan dengan sistem. Jadi selama sistem masih berjalan, isi dari directory ini akan selalu berubah. Kemudian terdapat varmail. Varmail sendiri ini adalah directory yang gunanya untuk menyimpan email yang masuk dan keluar. Directory varmail ini akan sangat berguna apabila kita menggunakan mail server seperti Postfix, Sendmail, atau Gmail. Kemudian di dalam var ini terdapat directory varspool. Varspool yang gunanya untuk menyimpan file-file yang spooling atau sedang berada dalam antrian untuk diproses. Contohnya ketika kita melakukan printing atau memfungsikan server printing, maka file-file yang berada dalam antrian print akan disimpan di dalam directory varspool ini. Kemudian terdapat var_run yang di sini tersimpan berbagai macam proses ID dari layanan-layanan yang berjalan. Proses ID yang tercatat di dalam var_run ini nantinya akan digunakan oleh script
untuk mengendalikan layanan yang tersedia di Linux. Kemudian kita kembali ke direktori komputer, kemudian direktori berikutnya akan saya bahas adalah direktori proc atau prosesor. Di dalam direktori proc ini adalah informasi dari sistem. Jika kita mengubah isi dari beberapa file proc, maka akan mengubah jalannya sistem. TMP atau singkatan dari atau akronim dari temporary. Sesuai dengan namanya, temporary berarti direktori ini menyimpan file-file yang bersifat sementara. Beberapa file atau distro akan dihapus sewaktu kita melakukan reboot. Kemudian yang terakhir ada direktori lost and found. Direktori lost and found ini berisi file-file yang menyimpan file-file yang berhasil direcover saat sistem saat sistem crash. Kemudian jika file-file tersebut hilang saat sistem crash, kita mungkin akan masih dapat menyimpan filenya di dalam variable lost and found ini. Untuk saat ini file lost and found milik saya kosong karena sistem saya belum pernah mengalami crash. Baik, saya kira sekian yang dapat saya dan kelompok kami sampaikan. Saya mewakili kelompok kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.